Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Kamil dengan NIM 2509116035. Di sini saya akan membuat video mengenai optimasi supply chain management di PT MDS Retailing Tbk yang sudah berubah nama dari PT Matahari Department Store di April 2026. Nah, jadi untuk video yang akan saya buat, kita akan bahas pertama mengenai PT MDS Retailing Tbk terlebih dahulu. Jadi PT MDS ini apa sih sebenarnya? Jadi PT MDS ini merupakan jaringan departemen store terbesar di Indonesia yang menyediakan produk fashion, kecantikan, dan gaya hidup berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk jangkauan dari PT MDS ini sendiri, yaitu dia jangkauannya nasional yang sudah mengoperasikan lebih dari 140 gerai fisik di lokasi strategis seluruh Indonesia. Lalu juga mereka melayani pasar online secara seamless melalui platform matahari.com. Lalu ada juga sistem yang sudah mereka gunakan, yaitu menghubungkan seluruh hulu ke hilir dengan Odoo ERP sebagai fondasi supply chain. Nah, di sini saya akan menerapkan ERP melalui platform Odoo untuk PT MDS Retailing Tbk. Nah, selanjutnya yaitu sebenarnya apakah ada tantangan dan juga solusi mengenai supply chain management di bidang retail ini. Nah, terus juga kenapa sih PT MDS ini perlu untuk optimasi rantai pasok terintegrasi? Jadi yang pertama, adanya kompleksitas omnichannel. Nah, kompleksitas omnichannel ini untuk mengintegrasikan gudang fisik, gerai regional, dan juga pesanan website agar tidak terjadi selisih stok. Yang dimana ini sangat penting karena jika stok di gudang terbatas dan adanya permintaan dan juga bermacam bagai gerai, itu perlu adanya SCM yang bagus atau terintegritas. Lalu juga ada kecepatan pemenuhan. Jadi kecepatan pemenuhan ini memangkas waktu siklus dari pemesanan ke supplier inbound di Central Distribution Center atau CDC yang berletak di Tangerang dan sampai ke pengiriman ke pelanggan. Lalu yang terakhir ada manajemen stok otomatis. Jadi apa sih sebenarnya manajemen stok otomatis itu? Jadi mengganti pemesanan manual dengan sistem otomatis berbasis reordering rules di Odoo ERP yang saya terapkan untuk menjaga batas minimum stok. Baik, selanjutnya kita akan bahas yaitu yang pertama, arsitektur sistem. Jadi untuk arsitektur sistem ini kita sudah mengintegrasikan satu ERP untuk menyatukan modul purchase, inventory, sales, dan juga e-commerce secara real time. Nah, nanti di e-commerce itu kita gunakan website. Lalu ada CDC di Tangerang bertindak sebagai utama logistik atau gudang utama inbound dari pemasok garment. Jadi nanti setelah garment memberikan barang jahitan mereka itu akan dipasok atau didistribusikan ke CDC ini. Selanjutnya yaitu distribusi multigerai yang dimana itu mendukung transfer stok regional, gudang toko 1-4 dan juga menjual di toko fisik atau pos. Lalu konsolidasi akuntansi. Jadi semua transaksi itu terintegrasi langsung dengan model accounting untuk tagihan vendor dan piutang. Nah, di sini di sebelah sini kita lihat sudah ada diagram untuk arsitektur sistemnya. Nah, jadi untuk arsitektur sistemnya ini kita yang misal nih dari yang pemasok seperti ini. Nah, pemasok ini itu kita pre-order untuk masuk ke Odoo ERP kita. Yang dimana kalau misalnya nanti stoknya sedikit, kita ada membuat reordering rules atau aturan pemesanan ulang. Jadi kalau misalnya stoknya itu di bawah 50 kita aturnya, maka dia akan langsung memesan otomatis ke garment yang kita kerjasama. Lalu ada transfer internal. Di sini gudang yang saya buat itu ada 4. Lalu outbound ke sales, toko fisik, ada juga yang toko online dan sebagainya. Nah, nanti alur SCM-nya ini habis masuk ke sales channels dan juga transfer internal, itu masuk ke akuntansi, yaitu di Odoo-nya. Jadi nanti di Odoo counting-nya ini ada fitur untuk melihat tagihan vendornya, apakah ada piutang dari konsumennya, terus jurnalnya, dan juga laporan keuangan yang dimana semuanya itu sudah terintegrasi juga di website matahari.com. Selanjutnya itu siklus bisnis retail PT MDS. Jadi untuk siklus bisnis retailnya ini tuh sudah dibuat, yaitu perencanaan inventaris yang dimana level stok di toko dianalisis secara berkala guna mengidentifikasi kebutuhan restock.
Lalu yang kedua adalah pemicu RFQ otomatis bila stok kurang dari minimal. Sistem menginisiasi dokumen RFQ ke pemasok pilihan. Nah, jadi itu yang saya sebutkan di sebelumnya, yang dimana sistem reordering rules tersebut. Nah, selanjutnya itu fulfillment dua arah. Jadi stok yang ada di CDC dialokasikan untuk pemenuhan toko fisik atau pos serta e-commerce fulfillment. Selanjutnya siklus keuangan tertutup. Jadi setiap mutasi stok diakhiri dengan pencatatan akuntansi otomatis untuk laporan kinerja bisnis. Nah, jadi ini adalah sebuah kelebihan dari Odoo juga, karena sebuah sistem yang kita buat itu bisa dilakukan secara otomatis jika memang kita aturnya sudah benar dan juga sudah optimal. Nah, di sini untuk siklus bisnis retailnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya kita menggunakan purchase, inventory, sales, dan e-commerce. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya karena memang dari arsitektur bisnis itu juga termasuk dari siklus bisnis retailnya. Selanjutnya yaitu purchase order process. Jadi purchase order process ini adalah tahapan untuk pembelian, yang dimana untuk di PT MDS ini kita sudah membuat RFQ secara otomatis yang dibuat berdasarkan reordering rules, lalu dikirimkan langsung ke pemasok garmen. Lalu yang kedua adalah persetujuan penerbitan pre-order. Jadi manajemen SCM menyetujui penawaran pemasok dan mengubah status RFQ menjadi PO resmi. Lalu selanjutnya adalah penerimaan berbasis barcode. Validasi barang masuk ke CDC Tangerang via QC dan scan barcode untuk akurasi datanya. Lalu penyelesaian transaksi tagihan, supply invoice, terbit otomatis diikuti pembayaran dan pemulihan stok sisa. Ini untuk diagram dari purchase order process PT MDS Retailing Tbk. Nah, jadi yang pertama kita start nih pemicu pembelian. Misal kita mau merencanakan inventarisnya. Nah, kita di sini buat RFQ-nya ya. Dari RFQ sudah terbuat, maka kita kirimkanlah untuk RFQ ke pemasoknya. Jadi ini sistem Odoo-nya yang mengirimkan. Nah, pengirim RFQ ini ke pemasok tergantung dari kita aturnya mau kemana. Misal salah satu produknya itu namanya Suko t-shirt misalnya. Nah, Suko itu kita kirimkan RFQ-nya mau kemana. Misal otomatis nanti sistem Odoo-nya mengirimkan langsung ke garmen Suko-nya. Maka otomatis jika memang di bawah stok yang ada di gudang itu sudah di bawah 50, misalnya kita kasih minimal stok di gudang 50, maka dia akan langsung mengirimkan pembelian atau RFQ ke gudang yang kita tuju tadi. Jadi setelah RFQ ini dikirimkan ke pemasok, maka gudang akan memproses untuk RFQ yang diterima, dan setelah RFQ itu terbuat, maka akan dikeluarkan shop receipt atau PO-nya. Selanjutnya yaitu konsolidasi data dan akuntansi untuk dibayar ke vendornya tadi. Lalu proses selesai dan stok dipulihkan. Jadi nanti setelah diterima dan juga resipnya itu sudah diterima, maka stok yang akan di gudang itu akan dipulihkan atau diupdate. Lalu masuk ke Jadi untuk purchase ordernya berubah menjadi pengiriman barang, logistik masuk, dan juga PO dicatat di akuntansi. Jadi semua di sini, teman-teman, untuk diagramnya itu sudah menggambarkan bagaimana sistem purchase order yang ada di Odoo ini. Selanjutnya yaitu e-commerce process flow. Nah, jadi untuk e-commerce process flow ini, kita sudah membuat checkout real time. Jadi transaksi di matahari.com ini otomatis membuat dokumen sales order di backend Odoo Sales. Lalu ada locking stock instan, sistem mengunci reserve stok di CDC atau toko terdekat agar pesanan tidak tabrakan. Lalu ada penerbitan delivery order, tim gudang memproses dokumen DO untuk picking, packing online, dan pengiriman resip. Dan yang terakhir ada trigger restocking. Jika stok e-commerce ini turun melampaui batas aman, maka reordering rules otomatis memicu PO baru. Ini untuk diagramnya, teman-teman. Jadi website matahari.com online itu membuat di Odoo Sales di back-end-nya, lalu pesanan dibuat di Odoo Sales, pelanggan menjelajah di website matahari.com. Lalu untuk gudang-gudangnya ini menerima sales atau invoice dari pesanan yang ada di website. Oke, selanjutnya sama seperti tadi masih menggunakan reordering rules juga, bedanya ini untuk e-commerce atau pembelian online. Jadi yang terakhir adalah sales order process flow atau alur order
penjualan. Jadi yang pertama itu pintu masuk omnichannel, pesanan diproses baik dari website atau aplikasi maupun transaksi langsung di kasir toko. Dan selanjutnya yaitu verifikasi stok instan, yang dimana sistem memeriksa kesediaan stok secara real time sebelum menyetujui pembuatan invoice. Lalu yang ketiga adalah alokasi dan logistik, yang dimana pesanan dipenuhi via CDC Tangerang atau melalui pemotongan stok instan toko regional. Lalu yang terakhir adalah analisis penjualan, yang dimana pencatatan pendapatan harian secara otomatis langsung ditarik ke dashboard pertama SCM. Jadi start untuk pesanan online itu juga bisa dimulai dari pesanan toko fisik, itu pesanan dibuat lagi di order sales, sama seperti tadi pelanggan gajah, gudang menerima pesanan dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang pesanannya online, maka produk di-scan-nya online. Tapi kalau misalnya pesanannya di toko fisik, maka transaksinya di pos kasir. Lalu mereka memvalidasi stok dan pembayaran. Jika memang stok tersedia, maka e-commerce fulfillment dan juga akan masuk ke pengurangan stok instan. Jadi jika dibeli, maka stok akan dikurangi di gudang. Dan lanjut, terakhir adalah proses selesai dan riwayat dicatat. Namun jika stok kurang, maka akan adanya reordering rules, yang dimana setelah pelanggan ini memesan, misal di gudang itu ada 50 stok celana, dan ada satu pelanggan yang membeli satu, otomatis langsung berkurang jadi 49. Nah, di situ langsung berjalan reordering rules, yang dimana langsung memesan kepada garment yang dituju supaya meminta tambahan stok. Seperti itu, teman-teman. Nah, hasil yang didapat dan juga dampak dari otomasi SCM di PT MDS Retailing TBK ini adalah yang pertama 100% akurasi stok, yang dimana kenapa bisa 100%? Karena akurasi real time antara toko fisik dan platform e-commerce. Jadi antara toko fisik dan juga e-commerce itu terintegrasi di satu sistem. Jadi apapun pengurangan stoknya maka akan tercatat otomatis di Odoo ini, teman-teman. Yang ketiga adalah waktu siklus PO berkurang sebanyak 40%. Jadi maksud dari waktu siklus purchase order ini, jika Matahari belum menggunakan sistem Odoo untuk RFQ otomatis atau reordering rules, maka berkemungkinan besar di birokrasinya untuk pengadaan barang atau pengadaan stok itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Nah, dengan menggunakan sistem Odoo ERP, yaitu RFQ otomatis atau reordering rules, maka waktu untuk purchase ordernya berkurang hingga 40%. Yang terakhir adalah overselling error. Jadi untuk overselling errornya ini 0%, teman-teman, karena menghilangkan kejadian pembatalan pesanan akibat stoknya ganda. Nah, kenapa bisa 0%? Karena dengan menggunakan sistem Odoo ini 100% akurasi stok, yang dimana dengan akurasi stok 100%, maka overselling errornya ini tidak ada, teman-teman, karena akurasi dari stoknya itu sangatlah akurat secara real time untuk diupdate-nya. Sekian untuk pembahasan dari optimasi supply chain management menggunakan ERP Odoo. Di sini akan saya tampilkan secara sekilas untuk Odoo yang saya buat. Jadi di sini untuk inventaris, contohnya saya sudah ada buat produk. Di sini ada 3 produk, yang dimana misal kita buka nih pada. Nah, di sini untuk reordering rules-nya itu di stok persediaan, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti di bagian ini reordering, aturan order ulang atau reordering rules-nya ini dia di bawah 50 biji atau di bawah 50 stok, maka dia akan otomatis di order, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke sales di sini. Nah, jadi untuk salesnya itu juga sudah terlihat bahwasannya di sini untuk minimal harga dari yang kita berikan ke Suko itu ke pelanggan, misal untuk Suko minimalisti itu harganya 150.000 dan di tangan kita itu misal 100, yaitu stoknya. Lalu untuk website, nah ini juga sudah terintegrasi, teman-teman, untuk masing-masing dari modulnya, entah itu inventaris, purchase, sales, dan juga untuk
Nah, di sini selanjutnya itu modul website yang dimana saya buat untuk website matahari.com ini dengan menggunakan Odoo aja teman-teman. Jadi cukup berapa klik saja itu dia langsung terbuat otomatis. Yang dimana ini masih bisa dimodifikasi atau dipersonalisasi lagi. Sekian untuk penjelasan presentasi saya mengenai supply chain management pada PT MDS Retailing Tbk. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.